9, 8, 7, 6. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Berikut contoh beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Rimpang. Contoh tanaman obat yang dimanfaatkan rimpangnya adalah kunyit dan jahe. Selanjutnya, daun. Tanaman obat yang dimanfaatkan daunnya adalah katuk dan sirih. Buah. Sedangkan tanaman obat yang dimanfaatkan buahnya adalah jeruk nipis dan mengkudu. Bunga. Contohnya adalah rosella dan mahkota dewa. Selanjutnya ada akar. Yang dimanfaatkan akarnya contohnya adalah akar wangi dan pasak bumi. Selanjutnya ada batang. Tanaman obat yang memanfaatkan batang adalah kayu manis dan brotowali. Yang terakhir ada biji. Contoh tanaman obat ini yang menggunakan biji adalah lada dan jintan. Temulawak. Temulawak atau bahasa latinnya Curcuma santoriza banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi dan dapat berkembang baik di tanah sekitar tegalan pemukiman, terutama pada tanah gembur. Rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia sebagai obat penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. 2. Jeruk nipis. Jeruk nipis atau Citrus aurantifolia termasuk tumbuhan perdu dan menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Bagian jeruk nipis yang dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Meskipun rasanya asam, jeruk nipis dapat mengobati batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. 3. Sirih. Sirih atau nama latinnya Peter Betel termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. 4. Patah tulang. Tanaman patah tulang berasal dari Afrika atau nama latinnya dikenal dengan Euphorbia tirucali. Tanaman ini menyukai sinar matahari langsung. Hampir seluruh bagian tanaman ini dapat digunakan sebagai obat. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Batang kayunya dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat digunakan untuk mengobati sakit gigi, tetapi jika kena mata bisa menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Berikut ini adalah bahan dan alat untuk budidaya tanaman obat sesuai dengan tempat membudidayakannya. Bahan yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman obat adalah yang pertama, benih atau bibit tanaman obat. Bibit yang unggul akan menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas. Benih tanaman obat dapat berupa biji, stek, sambung, okulasi, rimpang, dan tunas. Kedua, pupuk. Pertumbuhan tanaman akan baik bila kandungan unsur hara tanah cukup tersedia. Pupuk untuk tanaman obat dianjurkan dari bahan alami atau pupuk kandang dan kompos. Ketiga, media tanam. Media tanaman obat biasanya berupa tanah. Pilih tanah yang gembur dan subur. Keempat, pestisida. Pestisida diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Penggunaan pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan sangat dianjurkan agar tidak mempengaruhi kualitas tanaman obat. Selanjutnya adalah peralatan. Jika kalian menanam di kebun atau pekarangan, alat yang dibutuhkan adalah A. Cangkul.
Cangkul ini digunakan untuk membuat bedengan. Kedua, garbu. Nah, alat ini untuk menggemburkan tanah. Selanjutnya ada koret. Fungsinya untuk membersihkan gulma. Dan yang terakhir adalah gembor. Ini digunakan untuk menyirami tanaman. Nah, jika kalian menanam pada lahan terbatas atau tidak ada lahannya, maka alat yang dibutuhkan adalah A. Polybag atau pot atau wadah dari limbah botol. Yang selanjutnya sekop untuk memasukkan media tanam. Dan yang terakhir adalah cangkul. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman obat agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang pertama adalah pembibitan. Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif atau generatif. Perbanyakan generatif itu maksudnya tanaman dilakukan dengan biji. Biji dapat disemai di polybag atau bak persemaian. Tanaman obat yang dapat diperbanyak dengan biji adalah kayu manis, belimbing wuluh, dan cengkeh. Selanjutnya adalah perbanyakan vegetatif. Keuntungan memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif adalah dapat memperoleh hasil yang sama dengan tanaman induknya dan membutuhkan waktu produksi lebih singkat atau pendek. Perbanyakan vegetatif dapat dilakukan secara alami dan buatan. Vegetatif alami dilakukan dengan tunas atau rizom, geragih, tunas, umbi batang, dan umbi lapis. Vegetatif buatan bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan, bagian yang dipotong misalnya batang dan daun. Tanaman obat yang dapat diperbanyak dengan stek batang adalah sirih atau brotowoli dan lada. Selanjutnya ada cangkok. Tanaman obat yang dapat diperbanyak dengan cangkok misalnya mahkota dewa, melati, dan kenanga. Bagian batang yang dicangkok akan tumbuh batangnya kira-kira 1-3 bulan. Selanjutnya ada okulasi. Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tanaman obat yang diperbanyak dengan metode ini adalah kayu manis, pala, dan belimbing wuluh. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman obat adalah pengolahan tanah. Kondisi tanah yang gembur penting untuk pertumbuhan tanaman obat, khususnya untuk perkembangan rimpang pada tanaman temu-temuan. Selanjutnya, penanaman. Jarak lubang tanaman pada bedengan disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Sebaiknya tanah tersebut dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Tanaman obat yang merambat seperti sirih harus diberi tegakan berupa panjatan hidup atau panjatan mati. Selanjutnya, pemeliharaan. Yang perlu diperhatikan pada saat pemeliharaan adalah yang pertama, penyiraman. Penyiraman ini dapat diatur sesuai dengan kondisi kelembapan tanah. Yang kedua, penyulaman. Maksudnya, penanaman kembali tanaman yang rusak atau mati atau tumbuh dengan tidak normal. Selanjutnya ada pemupukan. Sebaiknya menggunakan pupuk organik. Yang selanjutnya, penyiangan. Kemudian ada pembumbuman dan pengendalian OPT atau disebut juga dengan organisme pengganggu tanaman. Yang perlu diperhatikan selanjutnya pada budidaya tanaman obat adalah panen dan pasca panen. Cara penanganan setiap jenis tanaman obat berbeda-beda. Umur panen dan bagian yang akan dipanen juga mempengaruhi cara panen dan pengolahan pasca panen. Contohnya nomor 1 adalah daun. Pemanenan daun tanaman obat harus dilakukan dengan hati-hati karena daun bertekstur lunak sehingga mudah rusak. Umur petik daun tiap tanaman juga berbeda-beda. Ada yang dipanen saat daun masih muda seperti kumis kucing dan teh. Ada juga yang dipanen saat daun sudah tua seperti sirih dan daun mint. Yang kedua, rimpang. Rimpang dapat dipanen pada umur 8 sampai 12 bulan. Pada saat daun tanaman sudah mulai menguning dan mengering, rimpang tanaman siap dipanen.
Setelah dipanen, rimpang dibersihkan, disortir, lalu dicuci dan dikeringkan dengan sinar matahari atau menggunakan oven ataupun blower. Ketiga, biji. Biji mengandung tepung protein dan minyak. Kadar air biji saat panen berbeda-beda tergantung pada umur panen tanaman obat tersebut. Makin tua, makin rendah kadar airnya. Hindari tempat lembab untuk penyimpanan. Yang keempat adalah akar. Akar yang mengandung banyak air, pengeringannya dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghindari pembusukan dan fermentasi.